Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyukalbil umur biyadihi wal umur mulja ilaihi iftah lana fathal qarib wa fatahu alaihi fatahu alaihi fatahu alaihi Allahumma rabbana zidna ilma wasi'na rizqana wa barik fi rizqina Allahumma ja'alna fi kulli bi'idika وعزيزا في عيونهم وجها في الدنيا والآخرة من المصابيح يا غفور النوال ويا حسن الفعل يا قائد بلا زوال وبلا بكال لك الحمد ولك الشكر ولك المنة على كل حال ولك السعيد يا رب العالمين اللهم صل وسلم من عيننا ولا تذهب وتعلم من لا يمد السلام يا رب العالمين قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الدين الناصح واعلموا أن ربط الجمهور توقف في جانب الآن ألا ترون في أمر الآن إذا وجدتم شيئا فالأرض أصرف الله رسول الله شيئا والشيء والحمد لله صاحب البيت الله سبحانه وتعالى para guru, para asatidz, para muallim, pengajar uji rahimakumullah. Kepada Allah Ta'ala kita panjatkan alhamdulillah alamin, dengan izin Allah Ta'ala juga alhamdulillah qudratullah ya Allah Ta'ala limpahkan kepada kita hingga kita bertemu kembali dengan sangat juga ini tentunya adalah untuk melaksanakan tuntutan kita, tuntutan untuk menuntut ilmu karena ilmu adalah merupakan cerita dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita berada pada bulan Sya'ban. Sebelum kita buka kajian kita tentang hadis, sedikit pantauan ataupun sedikit selayang pandang tentang bulan Sya'ban. Sya'ban itu berasal dari kalimat secara etimologi adalah Sya'ban, Sya'ban atau Sya'bun, Sya'bun wa Sya'abana. Sya'bun wa Sya'bun wa Sya'abana. Sya'bun kalau diambil dari kalimat Sya'bun artinya adalah tariqatul bainal jibal. Itu jalan di antara dua gunung ataupun jalan menuju kebaikan. Karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala simpan rapi di bulan Sya'ban yang mesti kita korek atau mesti kita ambil apa hikmah-hikmah yang dikandung di dalamnya, tentunya dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Kemudian Sya'ab itu artinya adalah kemuliaan. Kemudian Sya'abana, apa itu Sya'abana? Orang yang memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai media untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sampailah dia kepada bulan Ramadan sebagaimana doa yang diajarkan bagi Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidina. Kembali kita ungkapkan bahwa mencapai bulan Ramadan yang penuh dengan keampunan, di mana bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka tidak akan pernah sampai ke sana sebelum kita mengisi Rajabnya dengan luar biasa, Sya'bannya dengan luar biasa, kemudian Ramadannya pasti akan jadi luar biasa. Namun kalau Sya'bannya atau Rajabnya penuh dengan ugal-ugalan, Sya'bannya penuh dengan alfa-alfaan, maka Ramadan adalah sekadar mimpi. Anda tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka saudara kaum muslimin, ada khutbah yang disampaikan bagi Nabi Muhammad ketika bulan Sya'ban. Dalam kitab Qurratun Nasihin dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan himbauan kepada para jemaah. Beliau naik pada tangga pertama, Nabi sampaikan kalimat amin satu kali. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Dengan penuh heran para sahabat berbondong-bondong bertanya kepada sang baginda Muhammad, ada apa dengan untayan amin? Gerakan apa yang terjadi? Kenapa Rasul ucapkan amin padahal tidak ada doa yang dikenjatkan oleh beliau? Maka Nabi mengatakan bahwa Jibril datang kepadaku mendoakan 3 perkara. Maka kalau Jibril yang meminta, Muhammad yang mengaminkan, impossible kalau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah dianya Muhammad? Saya doakan ataupun saya panjatkan kepada Allah, kalau ada umatmu yang mendengarkan namamu disebutkan dan dikumandangkan, namun mereka dengan santai diam tidak menyahut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masukkan mereka ke dalam api neraka. Artinya bagaimana? Betapa maha pentingnya kita memuja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai salawat itu adalah merupakan perangkat untuk membawa seluruh ibadah kita, karena ibadah tidak akan pernah sampai kecuali mediator yang akan mengantarkan kepada Allah adalah salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas Sya'ban ini Allah Ta'ala hadirkan untuk mencapai syafaatnya Rasulullah, tentunya dengan memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kali disebut nama Muhammad, ucapkan sallallahu, paksakan diri Anda, paksakanlah keinginan Anda untuk mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah tanda Muhammad kepada beliau. Yang kedua,
Kalau ada umatmu yang masih memiliki orang tua, namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menjaga hubungan dengan sebaik-baiknya, malah mereka adalah durhaka, durjana, menjadi raja, menjadi penguasa dalam kehidupan orang tuanya. Bahkan mereka sangat tomak dan rakus terhadap harta pusaka yang ditinggalkan, namun doa dan kebaikan tidak mereka panjatkan kepada orang tuanya. Ada dua tugas. Pertama, dalam kitab Muqaddimah I'anatul Talibin dikatakan, atau dalam bab salat ini dijelaskan bahwa ketika ada puasa orang tua yang tertinggal, maka mustilah sama anhu waliyuhu, dipuasakan oleh para anaknya ataupun para nasab-nasab yang ditinggalkannya. Pertanyaannya, sudahkah Anda mempuasakan puasa orang tua kita yang tertinggal, saudara kaum muslimin? Ini kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau sampai masih ada utang-utang kita yang belum dijelaskan kepada Allah Ta'ala, maka Ramadannya akan dianggap sia-sia. Dalam untayan kata, useless, there's not demanding, akan dianggap sia-sia, tidak memiliki arti, saudara kaum muslimin. Rajab berakhir adalah bulannya sholat. Masihkah Anda memiliki sholat yang belum Anda qadha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ternyata masih ada, maka ternyata Rajab itu kita lewatkan dengan kesia-siaan tanpa ada makna. Maka masuk kepada bulan Sya'ban, introspeksi dan muhasabah. Karena kenapa? Kalau sampai di Sya'ban ini kita tidak mengqadha puasa kita pada tahun kemarin, maka kemudian akan kita qadha pada tahun depan atau setelah Ramadan, umpamanya contoh, maka Anda sudah kena hukuman namanya bayar denda, namanya fidyah, 2 mud 1 sok 7 ons, atau 2/3 takar susu dari tanah warna. Maka ini adalah instruksi tentang puasa kita. Jadi saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang ketiga khutbahnya Rasulullah, doanya Rasulullah disampaikan, kalau ada umat Muhammad yang bertemu dengan bulan Ramadan namun mereka tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam karena mereka lewatkan Ramadannya tanpa arti dan makna. Oleh demikian saudara kaum muslimin, Allah hadirkan kepada kita bulan Sya'ban. Baru kita jadikan Sya'ban ini adalah merupakan momentum yang sangat luar biasa untuk menemukan rahmatnya Allah. Karena Sya'ban, ya kan, Sya'b artinya adalah kemuliaan, syarafun, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ain artinya adalah ainiyun, kita akan ditinggikan oleh Allah. Sya'ban, ba artinya adalah birrun, kebaikan Allah Ta'ala tumpahkan di bulan Sya'ban. Alifnya adalah ulfatun, dan nunnya adalah nurun. Kita akan menemukan cahaya Allah ataupun cahaya dalam kehidupan kita. Para saudara kaum muslimin, kita manfaatkan bulan Sya'ban, jangan sampai kita lewatkan, karena tidak ada yang menjamin kita akan bertemu kembali dengan Sya'ban selanjutnya, ataukah ini kali terakhir kita bertemu dengan Sya'ban ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dalam hadis 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arrafa al-ijabah falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa man abta anhu dzalika falyaqul alhamdulillah ala kulli halin. Ketika kalian meminta kepada Tuhan, ketika kalian bermohon kepada Allah Ta'ala, lewat doa maksudnya, ketika permohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas'alatan akan satu perkara, mas'alatan akan satu perkara, fata'arrafal ijabah falyakun, langsung atau dengan cepat Allah Ta'ala ijabah, Allah Ta'ala ijabah apa yang kita minta maksudnya. Maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini ucapan syukurlah, segala puji bagi Allah, semoga nikmat ini menyempurnakan kesolehanku kepada Allah. Semoga nikmat ini menyempurnakan kesolehanku kepada Allah. Wa man abta anhu, kalau kabulnya masih diulur ataupun masih dimundurkan oleh Allah, belum dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, wa man abta anhu, kalau doanya belum dikabulkan, falyaqul alhamdulillah ala kulli halin, maka ucapkanlah kepada Allah alhamdulillah ala kulli halin. Falyaqul alhamdulillah ala kulli halin, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Kita ulangi, idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan, ketika salah satu kalian meminta kepada Allah akan satu perkara kepada Allah, fata'arrafal ijabah, maka secara cepat Allah Ta'ala ijabah, maka zikirkan kepada Allah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Paling artinya semoga nikmat ini menyempurnakan kedekatanku dengan Allah maksudnya. Jangan jadi bencana. Ya kan, waman abta anhu, kalau dilambatkan untuk dikabulkan Allah, belum dikabulkan, bertahun-tahun diminta, belum Allah Ta'ala kabulkan, maka tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Baik, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis tentang etika.
Hadis ini adalah Nabi mengajarkan kepada kita bersyukur secara totalitas ataupun al-battah. Tidak ada alasan manusia untuk mendebat Allah. Tidak ada alasan hamba untuk berargumentasi dengan Allah. Tidak ada alasan kita untuk keberatan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang tampak oleh mata kita belum tentu isinya adalah kebaikan. Sesuatu yang tidak baik tampak oleh mata kita belum tentu isinya adalah sesuatu yang tidak baik. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita terima, itu sesungguhnya adalah satu kebaikan yang Allah Ta'ala ukir dengan indah untuk kita. Namun dangkalnya pengetahuan, lemahnya iman, terlalu banyak bermain logika, maka terkadang kita anggap keputusan Allah bukanlah yang terbaik dalam hidup saudara kaum muslimin. Padahal ketika kita terima sesuatu, di balik belakang itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Namun mesti keimanan yang membacanya. Betul. Dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, wa inna min akhlaqil mu'min quwwatan fi dinin. Akhlaknya para umat Muhammad mesti kuat di agama, nggak boleh tanggung-tanggung. Mesti kuat dalam agama, nggak boleh tanggung-tanggung. Ulanglah tanggung kekuatan lain maksudnya. Sekali percaya, tetap percaya. Seperti kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Ketika diajak Rasulullah untuk berada dalam Jabal Thur, dikejar oleh orang kafir, ya kan? Sudah terlihat kaki-kaki mereka meneteskan air mata. Abu Bakar As-Siddiq yang diteteskan bukanlah karena takut terhadap nyawanya, tapi karena takut terhadap nyawa sang baginda Kanjeng Rasulullah SAW. Maka kemudian bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Saya takut tentang kehidupan ya Rasulullah. 1000 nyawaku bisa dilayangkan, namun 1 nyawamu terlalu berharga. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai sahabatku. Keyakinan inilah yang mesti kita miliki dalam kehidupan, bahwa tidak ada yang miskin di mata Allah kalau orang miskin senantiasa bersyukur. Tapi sekaya apapun seorang hamba akan miskin di hadapan Allah ketika dia kufur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Betul. Dalam Al-Quran Suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang kalian melihat baik tapi tidak baik di mata Allah. Terkadang kalian melihat tidak baik tapi itu sangat baik di mata Allah. Artinya peneta miliki sadarian on malomdenggan tuita titik. Oke, baik, contoh rundut perjalanan ekonomi harus marut, ya kan, susah untuk maksudnya distabilkan. Namangan modal saja rumah abang kan, mangan modal saja rumah. Kalau Anda buka kacamata Anda secara naluri ataupun batin, pertama Anda tetap bersyukur. Kenapa? Allah cuma uji Anda lewat ekonomi. Ada orang yang Allah Ta'ala uji bukan cuma sekedar ekonomi, tapi anak-anaknya juga berantakan menjadi anak durhaka. Buat apa? Baik, nikmat Allah bukan sekedar dalam ekonomi. Ada orang ekonominya memang dalam kondisi gonjang-ganjing, dalam kondisi surut, bukan lagi pasang, ya kan? Tapi Allah kasih kesehatan kepada dia. Allah kasih anak-anaknya nggak ninggalin sholat. Allah kasih istri yang solehah, yang sabar mendampingi dia. Itu juga nikmat yang lebih berharga daripada ekonomi yang Anda miliki. Daripada andaikan kekayaan Allah tumpahkan untuk Anda, anak Anda menjadi alqamah sampuraga atau malim kundang, istri kita istri yang durhaka, maka rumah megah serasa neraka, akan menyimpan 1000 sengsara, tak akan ada bahagia. Kenapa? Sebab Anda terlalu bermain logika. Maka nikmat itu bukan cuma sekedar duit, nikmat bukan cuma sekedar fulus, ya kan? Apa artinya uang kalau Anda tidak bahagia? Tapi orang bahagia itu tidak akan menghargakan uang dengan kebahagiaan dia. Maka bahagia tak bisa Anda beli dengan duit, tapi bahagia itu berada pada dasar hati yang terdalam. Jadi saudara kaum muslimin, apapun yang terjadi, Nabi mengajarkan kepada kita, Anda doa kepada Allah, ya kan? Anda minta satu perkara kepada Allah supaya Allah kasih kepada Anda. Ternyata fata'arrafal ijabah, dengan cepat Allah ijabah. Ya Allah, jauh mobil dan Tuhan mobil. Ya Allah, saya pengen punya anak, Allah Ta'ala kasih anak, ya kan? Ya Allah, saya pengen itu. Fata'arrafal ijabah, langsung diijabah oleh Allah. Maka apa yang mesti Anda ucapkan kepada Allah? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada maksudnya, apa ini maksudnya? Ya Allah, andailah memang ini harta yang Kau berikan kepadaku, jadikan harta ini untuk mendekatkanku denganmu. Paham belum? Jadikan harta ini, jadikan doaku yang sudah Kau kabulkan ini jadi jembatan kurbahku dengan Kamu, bukan menjadi harta yang menjadi siksa untukku. Karena ada harta yang menjadi siksa. Mana? Ayyakuna lakum malun wibalan lakum ba'da mautikum. Dalam kitab Baitul Hidayah,
Anda punya harta yang luar biasa, namun menjadi bencana untuk Anda setelah kematian Anda. Kenapa? Anak berantem gak pernah akur. Uang diambil untuk beli ganja. Uang peninggalan kita diambil untuk berzina segala macam, ya kan? Apakah ini bukan jadi siksa? Jadi siksa. Berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan tatimmu bihis shalihat, bukan melahirkan kesolehan. Jadi yang kita minta supaya seluruh nikmat Allah yang Allah amanahkan kepada kita menjadi asbab kita semakin kurban kepada Allah Ta'ala. Makanya fata'arrafal ijabah, ketika doa Allah Ta'ala kabulkan, maka katakan, ya Allah, jadikan harta ini jadi jembatan, jadi wasilah, ya kan, menjadi penghubungku denganmu hingga aku jauh dari segala dosa dan noktah yang akan mengotori kalbuku, sehingga lahirlah zuhud, ya kan. Kenapa? Karena sudah kita minta harta ini menjadi wasilah kepada Allah. Lahirlah zuhud. Ketika zuhud bertahta dalam batin, maka larilah sifat tamak dan rakus. Ketika zuhud bertahta dalam batin, maka kita tidak akan pernah hasud atau dengki kepada apa yang orang miliki. Kenapa? Anda bersyukur dengan apapun yang Anda miliki. Sebab nikmat ini menjadi jembatan kita dengan Allah. Andai pun Allah Ta'ala belum kabulkan doa Anda, maka katakan, alhamdulillah, aku ala kulli halin, segala puji bagi Allah, ala kulli hal, atas segala keadaan. Apa itu maksudnya? Andaikan kau kabulkan yang kupinta, ya Allah, pasti doa yang kau kabulkan itu akan menjadi siksa dalam hidupku. Ini maksud tutup, alhamdulillah, indah dong nasul alhamdulillah na mengulung. Mengujabat dong kalian nga, ala mancip totku, syukur mak nga marutak ulumu. Kan alhamdulillah dusudion. Ini maksud kon, banyak orang kaya tapi tidak bersyukur. Andaikan dia bersyukur, maka pasti jadi kaya. Kan rumus dalam Al-Quran itu kan, la in syakartum la azi. Syukur dulu baru aku tambah, bukan tambah dulu baru syukur. Bersyukur dulu saya tambah Tuhan. Indah kaya jadi baru bersyukur. Jadi salah rumus saja itu nama Allah. Misruk Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, ya kan, sangat sedikit para hamba-hambaku yang bersyukur. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Kelak yang akan berlomba-lomba masuk ke dalam surga banyak dari thullatun minal awwalin, umat-umat zaman dulu. Wa qalilun minal akhirin, sedikit yang mendahului masuk ke dalam surga, umat yang dinakhirkan di akhir zaman. Nanti kan deh. Jadi artinya hari ini apa yang kita terima inilah nikmat dan karunia terindah dari Allah. Ini kalau terindah dari Allah. Pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam kisahnya dalam surah Al-Kahfi dijelaskan. Itu gambaran yang indah, saudara. Kenapa? Ya kan? Musa berada dalam syariat, namun Khidir berada dalam hakikat. Syariat dan hakikat ketika kita kawinkan akan terjadi kontroversi. Tidak akan pernah ketemu pro dan kontra, ya kan? Akan kontra, tidak akan pernah bisa dikawinkan. Kalau kita berada dalam syariat tanpa memandang hakikat, maksudnya. Betul kan? Baik, membunuh orang haram. Lagi hukum namanya, hukum qisas. Betul. Membunuh, man qatala mu'minan faka'annahu qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang mukmin, maka seakan dia membunuh semua manusia yang ada di alam semesta. Ancaman. Tapi kenapa Nabi Khidir menghukum ataupun membunuh seorang anak? Maka dijawab, hada firaqum baini wa baina. Ini perpisahan di antara kita. Bukan berpisah secara fisiknya, tapi berpisah secara jembatannya. Kalau Anda pandang syariat apa yang kulakukan, akan terbentur pandangan Anda. Karena aku berada di hakikat, tidak akan bisa ditemukan kecuali dikawinkan dengan ilmu, kan? Ternyata yang dilakukan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam dijelaskan, andaikan anak itu hidup sampai besar, maka dia akan menjadikan ayah dan ibunya kafir dan murtad kepada Allah. Dikasih tahu, diilhamkan oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi Khidir, saudara kaum muslimin, ya kan? Berarti mati pun anak itu terbaik untuk orang tuanya, betul? Meninggal pedadaki karena terbaik orang tuanya. Secara kasat mata dia akan merasa kehilangan anak yang dicintai. Tapi andaikan hidup tidak kehilangan, bukankah anak ini akan menggeser iman dan akidah orang tuanya? Allah tahu. Ternyata matinya anak ini lebih baik daripada tidak mati. Bisa dianalogikan? Bisa. Ya kan? Bisa analogi kan? Bisa. Banyak analogi terjadi, saudara kaum muslimin. Ada orang berwarung, contoh
4 tahun bisa beli mobil. Ada orang punya warung 40 tahun, jangankan mobil, rumah juga masih ngontrak. Andaikan dia memandang dengan logika, seakan Allah itu tidak adil. Bogornya sama, sembakonya juga sama, telur sama-sama telur ayam, bukan telur angsa apalagi telur buaya. Rezeki kenapa beda? Tapi kalau dia tahu, saya tahu ya Allah, andaikan aku kau kayakan seperti mereka, mungkin dari dulu aku sudah menjadi Fir'aun dan Qarun. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ini belajar syukur. Hadis etika don. Solang anjir rasa pilih Tuhan jiwa. Lom meben Tuhan lom mana kita tahu. Memang iman lom deng kenapa? Sini deh. Miskin madempak. Dapat Ustaz Ismail na terginjang godang pendek. Terpendek itu kan maksudnya kan. Cuma terginjang atau pendekon siang pendek. Sini itu dia kan. Memang iman terbaik. Mungkin awang ginjang beri jingkang lah dunia. Memang iman tertundukkan. Ini untuk tulang rusuknya tertundukkan kan. Jadi apapun yang kita terima itu yang terbaik. Supaya senantiasa lakukanlah syukur. Yang ketika syukur itu muncul, la azidan lakum. Maka katakan kepada nasib sial Anda dalam hidup, ya kan? Katakan kepada masa lalu Anda. Mungkin Anda sering mendikte Allah. Kenapa belum kaya dari kemarin sampai detik ini belum kaya? Duhai penyesalanku, tegaklah Anda berdiri di atas batu. Biarkan kau pergi menghilang diterbangkan oleh angin yang berlalu. Sedikit pun tiada penyesalanku, karena aku tahu apa yang ditakdirkan adalah terbaik untukku. Kau dan aku berbeda dalam alam semesta, meskipun berdua dalam satu tujuan, tapi aku tahu hadirmu tidak selamanya memberikan keindahan dalam hidupku. Ayo dokol. Paham paham nangkor 105. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sarratka hasanatuka, ketika kebaikanmu membahagiakanmu, atau ketika kebaikan membahagiakanmu, ketika kebaikan membahagiakanmu, palamar amal na dengganko tagila la husni sonang atete. Kayak mentong teh sada wasaat kasayiatuka, dan dosamu membuatmu gelisah, dan dosa membuatmu gelisah, fa anta mu'minun, maka kaulah orang yang beriman. Ya, apa? Ketika kebaikan menghiburmu, membuatmu tersenyum, menggelitik hatimu, seakan kau memiliki semuanya, ada kepuasan tersendiri ketika Anda sudah melakukan kebaikan atau meringankan beban orang lain. Satu. Dan saat kejahatan dan maksiatmu itu membuatmu gelisah, gundah gulana, ya kan, seakan ada sesuatu yang hilang dari hidupmu, tidak sempurna, ya kan, fa anta mu'min, kau adalah orang yang beriman. Bahasa ini singkat, namun serahnya betapa sangat dalam. Barometer keimanan bukan dipandang dari penampilan. Handphone apa saja pun, baik handphone buatan Cina atau Samsung atau Oppo, semua bisa punya aplikasi. Tapi kecepatan dalam memproses aplikasinya berbeda-beda. Semakin mahal handphone Anda, semakin cepat dia memprosesnya. Bagaimana untuk memutar segala media yang ada di handphone Anda. Memang duit tidak akan pernah berbohong dan dusta. Maka barang yang Anda beli dengan mahal pasti akan nyaman Anda pakai. Seperti NMAX dan Astrea. Itu berbeda. Seperti NMAX Astrea. Anda pakai NMAX enak. Ketika pindah ke Astrea, contohnya kan, maka serasa ini makin kecil stilnya, karena tadi Anda gede bawanya kan. Nah, apa tuh maksudnya? Ini hadis singkat sekali, tapi filosofinya sangat dalam. Maka tampilan kebaikan atau kejahatan, saudara kaum muslimin, kata Nabi dalam hadis yang lain, ketika akhlak zamimah, ketika akhlak seorang manusia itu tampak bobrok dan kebobrokannya sudah memuncak, maka dia akan gampang menangis untuk menutupi kebohongannya. Artinya bagaimana? Handalnya orang yang jauh dari Allah, atau yang suka maksudnya obral kebohongan, dia akan gampang menciptakan air mata buaya. Jadi pada malu kimang ompot tangis abang mengelek, alah mandung sampai butuh puncak kejahatan dengan bebe. Malu patangis-tangis ko nani kan? Kenapa? Karena dia menjadikan hidup ini adalah sinetron dan panggung sandiwara, bukan fakta yang dihadapi secara nyata, saudara kaum muslimin. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, barometer keimanan seorang manusia, ketika kebaikan itu menyenangkan hatinya, ketika dosa itu menggelisahkan dia. Sampai mati temu, dodo tangin dor.
Allah. Awak perlu jawab pokoknya dong nagwa. Berarti kafir kok mukmin selesai. Barometernya selesai. Ketika kebaikan membahagiakan, ketika dosa menggelisahkan. Udah tenang-tenang dulu, ngapa masuk? Fa'anta laysa mukmin kalau Anda masih tenang. Karena apa yang membahagiakan kita? Man as'adun nas. As'adun nas man as'adan nas. Siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang mampu membahagiakan orang lain. Maka apa yang Anda dapatkan hari ini, sesuatu yang Anda tanam pada hari kemarin. Apa yang Anda dapatkan di esok hari, sesuatu yang Anda tanam pada hari ini. Kalau pada hari ini Anda tidak ada sedikit pun membahagiakan orang, mohon maaf, besok jangan berharap untuk Allah bahagiakan hati Anda. Paham kan? Paham kan? Jadi formulatifnya, rumusnya, ya kan? Rumusnya saudara kaum muslimin, pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Pengen kaya, kayakan orang lain. Pengen urusan kamu selesai, selesaikan urusan orang lain. Anggi pakir istilah abang di tas-tas bulung ni salak nama nabutu sabak na punting matwala kunne pajuluna tui bacangkul cap buaya ngarai darah abangi maksudnya. Jadi ringankan orang lain, Allah ringankan Anda. Tidak jelas untuk abang, ya kan? Wallahi fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi, ya kan? Man a'wanun nas, man a'wanan nas. Siapa manusia yang paling dibantu? Manusia yang paling Allah bantu adalah manusia yang paling membantu orang lain. Man ashkon nas man ashkon nas. Siapa manusia yang paling celaka? Manusia yang paling celaka adalah manusia yang mencelakakan orang lain. Man abkan nas man abkan nas. Siapa manusia yang paling sedih hatinya, suka menangis gara-gara masalah dia nggak bisa dihadapin? Yaitu manusia yang paling banyak membuat orang lain menangis. Selesai. Kan? Makanya dalam hadis Nabi kan rahimallahu al-'abdal musta'fif abal iyar dalam kitab Qurratul Uyun. Allah mencintai para suami-suami yang cari harta untuk memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Mereka menghabiskan waktunya demi untuk menyuapi sesuatu kepada istrinya dan anaknya. Berarti mereka ringankan dong beban orang, Allah ringankanlah beban mereka. Coba. Jadi rumus ini mau nautikan do, au purong gonjogot bahagia, bahagiakan orang hari ini. Awan jogot dai purong kulis bahagia dari ulang mergonti-gonti bahagia, bahagiakan lagi hari ini, selesai. Man zara'a yahsud. Siapa yang menanam berhaklah ia untuk menuai ataupun panen. Tapi ketika Anda tidak menanam sesuatu, jangan mimpi untuk panen. Kenapa? Itu ilmunya monyet. Musim rambutan today, itu dia mangangkon. Musim durian today, itu dia mangangkon kan? Musim lancat today, bodak dia soalnya. Bahasa Bengkuluna behu. Bahasa Arab nak kirdun. Maka man laisa adabun fahuwa kirdun, kan? Yang tidak punya adab maka dia adalah namoradangka. Jadi saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rumusnya mau dari jadi bintar bangun. Maka barometer imannya seorang manusia ketika sholat dia membahagiakan dia, ketika sholat yang ia tinggalkan melepas kebahagiaan dari hatinya, ketika puasa dia membahagiakan dia. Kan jelas memang dia di sini. Lisoimi farhatan 'inda as-sahar wa farhatan 'inda al-futur wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Episode pertama bahagia dia adalah ketika buka puasa, nah bahagia Anda lagi. Dan kebahagiaan kedua saat ia bertemu dengan Tuhan. Pasti itu. Kalau kecuali kalau nggak bahagia kan, gimbar buka pedas untuk saja. Berarti nggak puas, untung suka bahagia. Mulai mungkin nama dia kan, bagusi cendol na, bagusi sarat na, kolak sarabi luar na, bagusi tapena, bagusi wakna, ngavo na. Lo kumpul masulisan muharrab dia pas ini meki Lopez sudah nomor buku ini ya Samsu sigaret laling na saja. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barometer keimanan salah satunya kata Nabi istaftikol bakta dan tanya iman, ketika kebaikan membahagiakan Anda, ketika dosa-dosa menggelisahkan Anda. Kalau sudah begitu yang Anda rasakan, fa anta mu'min, selesai. Tapi kalau belum, fa anta laisa mu'min, itu saja. Jadi iman membutuhkan bangun, orang nomor iman bangun. Biar luar tenang udah tete burung sembayang marsak dorwa mu palaro pengen misngelin ko epeng umli barat rupiah pe udah tuan na biasa dia oh ngada mar iman ko palaro ayah lutfi ngomongin jam tolong kan on sajo membahagiakan kan biar
Singkat dia bang hadis ini tapi dalam maknanya. Baik, kita lanjutkan. 106. Idza sammaitumul walada Muhammadan fakrimu. Kalau anakmu kau berikan nama Muhammad maka muliakan ia. Kalau anakmu kau berikan nama Muhammad maka muliakan ia. Kemudian wa ausi'u lahu fil majlis. Berikan ia tempat duduk ketika di majlis. Wala taqabbihu, jangan kau caci ia. Lahu wajha, jangan caci ia di hadapan orang lain. La tuqabbih, jangan hinakan di hadapan orang lain maksudnya. La tuqabbih lahu wajha, atau dengan bahasa yang enggak enak lah. Baik, hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan sang baginda Muhammad. Tak dipungkiri Muhammad itu adalah wa ahsanu minka. Ada kan syair ni Hasan As-Sabit, lam tarakatu ainun wa ajmalu minka lam talidil nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kan wa ahsanu minka lam tarakatu ainun, keelokan yang kau miliki Muhammad setiap mata tidak pernah memandang seperti elokmu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, ketampananmu tidak ada yang mengalahkanmu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau diciptakan sedikit pun tidak punya cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan kau diciptakan sesuai dengan kehendak. Nah kan, igimbali memang selawat lain. Sallu ala khairin anam al-Mustafa badari tamam. Nah kan, langsung. Atau pas deh bang, lau kana bainana al-habib, ya kan, ladana al-qasi wal gharib. Ada sambungan. Hah? Apa sambungannya? Indah. Min taibatin qabl al-maghrib. Taliban qurb al-habib. Lau kana baina asrih. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal gharib. Min taibatin qabl al-maghrib. Taliban kurban habib. Kan? Lau kana bainana al-habib, wahai sang kekasih, andaikan kamu ada di sini, ladanal qasi wal gharib, yang jauh akan terasa dekat di kaki kami. Artinya apa tuh? Kerinduan. Tak ada yang bisa mengobati kecuali bertemu dengan sang. Misal kois tu si Laila. Tadawaitu min Laila bi Laila idza hawa. Kama tadawa syariful khamr bil khamr. Aku obati rinduku kepada si Laila dengan memandang si Laila saat aku merindukannya, bagaikan sang peminum khamar mengobati cantiknya dengan minum juga. Jadi ngadong ubat nih, rindu kecuali adalah bertemu dengan sang yang dirindukan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, ini kelebihan Muhammad, tak bisa kita ragukan lagi. Muhammad adalah multamisan minhu kulla syai', segala sesuatu diambil daripada Muhammad, ya kan? Ada nur di Muhammad ini untuk bangga bahatan makajin tentang Muhammad ini kan. Baik, ketika nama Muhammad itu diberikan kepada anak kita yang disambaitul walad bi Muhammad namanya, maka fakrimuhu, muliakan dia, jangan samakan dengan orang yang namanya bukan Muhammad. Wa ausi'u lahu fil majlis, kalau ada satu tempat duduk, ya kan, maka berikan dia tempat duduk. Ente jangan duduk kalau cuma satu tempat duduknya, atau minimal pangku dia. La tuqabbihu lahu wajha, jangan pernah kau caci dia. Karena apa? Karena nama Muhammad sedang melekat dalam tubuh dia, saudara kaum muslimin. Rasul tersinggung kalau kau caci dia. Itu Muhammad. Maka setiap orang yang bernama Muhammad, dia punya jalur khusus untuk mendapatkan syafaat sang baginda. Dari mana? Dari Muhammad ya saudara kaum muslimin. Dari Muhammad. Dan kemudian dalam Muqaddimah Kawakib Ad-Durriyah atau Mutammimah dijelaskan, ketika Anda punya anak laki-laki 3 orang dan semua yang 3 Anda berikan berawal namanya Muhammad, satu di antara yang 3 pasti menjadi seorang manusia yang berpengaruh dan orang hebat. Jadi maru di parangaben Muhammad lah. Allah. Jadi pada saat ada guru, apa yang Muhammadiyah? Muhammadiyah kan? Rugi kan? Muhammad Hikal Al-Baqi Afani Nasution, Muhammad Halil Asy'ari Afani Nasution. Mudah-mudahan bisa ilmu Tuhan dapat bisa Muhammad bisa deh. Muhammad Khalil Al-Farahidi bisa nuwana. Muhammad Khalil Al-Farahidi. Nama selanjutnya insyaallah. Afani. Cepat juga. Muhammad Khalil Al-Farahidi Afani.
Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ima bang hebat ni nama Muhammad dimaksud itu ya. Ima Sodokon Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab As-Safinatul Qadriyah yang menyebut nama Muhammad sebelum makan, maka makan sedikit akan membuat dia kenyang. Menyebut nama Muhammad sebelum berjalan, maka Muhammad itu akan menjadi perlangkaan. Menyebut nama Muhammad 22 kali sebelum tidur, maka dia akan kafura ru'yatun nabi fil manam, akan banyak bermimpi dengan Muhammad SAW. Muhammad 22 kali dalam keadaan berwudu. Jadi cintailah Muhammad dan jadikanlah Muhammad terminal terakhir dalam cinta. Cintailah Muhammad, jadikanlah cintamu kepada Muhammad mengalahkan cintamu terhadap siapapun. Cintailah Muhammad dengan mengikuti sang Muhammad, surga akan terbuka. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah diajarkan sang baginda Muhammad, maka dia yang membuka surga dengan la ilaha illallah. Meskipun Anda 1000 tahun mengucapkan la ilaha illallah, kalau Muhammad tidak membuka surganya, kakimu tidak akan pernah masuk ke dalam. Anda yang mesti punya tiketnya la ilaha illallah, tapi yang kuncinya, pemegang kunci surganya adalah Muhammad. Berarti la ilaha illallah tak bisa dipisahkan dengan Muhammad. Ya kan? Saudara kaum muslimin, mudah-mudahan paham. Kalau tak paham, mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.